الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا قوي يا متين عيب شر الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد المصطفى رسول الله محمد رسول الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله شهر رجب شهر الله شهر شعبان شهري شهر رمضان شهر أمتي شرع الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan tausiahnya, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini dengan bersalawat kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa barik maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Allah ya subhani jud lana min nurani bil wali qud bi rabbani walillahi syai'atul qadir al jailani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma mada ya wasi'al karami ya Hannan ya Mannan ya Qadim lisan bil wali qad bil alban ala habib ali bin Abu Bakar syukran ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma mada ya wasi'al karami ya Allah ya Saddaq jud lana bil muhdar bil wali qad bil ayyar al habib Umar al Jubri ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma mada ya wasi'al karami ya Allah ya Quddus tajina min kulli mus bil wali qad bil Quddus al habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idris ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma mada ya wasi'al karami ya Allah ya mujib ya hadrana yajib tawassalna ilaika bil habib ya Rasulullah istihajadina gari ya Rabbi bil Mustafa
Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukiram Al-Ustaz Batur Rahman Madana Allah bikuli haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Selalu diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawinya, dan juga selalu ditambahkan ilmunya agar dapat membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati yakni Ustaz Sanusi Matana Allah bikuli haya, kita doakan juga beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Selalu dimudahkan segala urusan duniawinya, amin. Dan juga selalu diberikan rezeki dan barakah agar dapat selalu bersama-sama dengan kita istiqomah mensiarkan agama Islam khususnya di forum ini, amin amin ya rabbal. Dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja semua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan tak lupa salat salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya, dengan begitu kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj mungkin tadi telah dibahas sama guru kita, yakni dari mulai berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehingga dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Sholat cuma 5 waktu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya tadi 50 sudah dijelaskan sama guru kita. Perkara sholat memang itu adalah suatu kewajiban kepada manusia, kepada hambanya. Karena dengan sholat kita bisa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala apapun urusan dunia ini. Kalau kita ingin mudah, ingin lancar, banyakin sholat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kompak, lemas belum kopi kali ini. Babur, siapin kopi babur. Jawab yang kompak, yang keras. Kalimat Allahnya mengitikadkan, meyakinkan, membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ista'idhu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ente enggak sholat, bagaimana urusan pengen mudah? Kalau ente enggak sholat, bagaimana rezeki pengen lancar? Ya, taati dulu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki dari langit ke bumi itu pada malam hari, lalu dimasukkan rezeki tersebut kepada hamba-hambanya pada pagi hari. Tuh.
Jadi Allah turunin rezeki itu pada malam hari. Makanya kita diperintahkan sholat sunat tahajud. Paginya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sunat duha. Ini mah boro-boro tahajud dah. Sholat subuh ke kesiangan baik. Ya, apalagi musim hujan. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, hujan nih, pengen sholat jamaah nih. Rintik-rintik lagi, cuaca dingin lagi. Udah deh, yang ada nambah belaem-belaem guri-gurinya. Ya, hira PA. Ya. Iya, udah nggak usah ngurusin dunia. Kalau udah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil udah. Allah Maha Besar. Udah begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat udah sholat subuh. Ya, jangan lagi ada yang ngeliat cuaca dingin, ya. Yang ada nyemplok lagi ya, belam-belam guru-gurinyoy, PA, ya. Lalu udah ngedenger azan udah berangkat, langsung cuci muka, kenain air. Setan diciptakan dari api, kalahnya mah air. Lah kalau bangun tidur cuma denger dong Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bangun pantat. Ya, bang mau kemana bang? Kata si Neng. Ya mau sholat subuh Neng. Lah ini compot satu udah bagaimana urusannya? Udah besok aja dah. Gitu udah tinggal. Ya ini mah kagak bang, gimana bang? Mau sholat subuh jamaah Neng. Ya takut ketinggalan jamaah. Ya ini udah copot satu bagaimana nih? Ya udah deh abang copotin lagi. Ya ilah PA ya. Sambal geledek yang begini mana? Ya, jadi kalau udah panggilan Allah Subhanahu wa taala udah dunia mah enggak ada habisnya. Ya ngurusin dunia, ngurusin nafsu enggak ada habisnya. Ya dunia itu digambarkan ketika baginda Rasulullah SAW naik ke langit ketiga melihat nenek-nenek yang udah tua peot keriput. Ya, tapi di badannya banyak tuh emas tuh berlian, emas, harta benda semua di badannya. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia itu nenek-nenek peot keriput tapi makai emasnya banyak? Ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, wahai Muhammad, ya Rasulullah, itu adalah dunia. Digambarkan seperti nenek-nenek tua peot keriput pakai emas. Jadi dunia tuh nggak ada artinya tua, cepet habis, cepet hancur. Walaupun gemerlap dengan keduniaan yang indah, tapi nggak akan abadi. Ya. Makanya manfaatin usia kita mumpung sehat. Begitu dengar hayya ala sholat berangkat ke masjid. Ya, berangkat sholat jamaah. Jangan bikin lagi berat-berat godaan setan yang ngapain lu sholat jamaah, mending sholat di rumah dia. PA ini mah udah, jangan dengerin setan lah. Ya, setan terus ngegoda umat manusia sampai akhir ajal kita digoda sama setan. Makanya kita selalu membaca sholawat, selalu zikir kepada Allah. Ketika di sakaratul maut nanti setan datang tuh. Makanya orang kalau sakaratul maut pada kehausan tenggorokannya. Ya, entah setan datang tuh, iblis tuh bawa air nih, mau nggak air nih, ya, tapi lo durhaka dulu sama Allah, terus goda. Makanya kalau ente nggak rajin zikir, ente nggak rajin baca sholawat, ente nggak rajin sholat berjamaah, berat nanti ngucapin kalimat la ilaha illallah. Ya, biasakan diri ketika kita mendengar azan langsung berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil tinggalin. Berangkat sholat jamaah, jangan lagi tergoda macam-macam. Ya, biar kata mau hujan dingin ke, mau hujan air ke, mau hujan duit ke, ya berangkat sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Ya, hujan duit pungutin dulu ya Pak Pur ya, pakai baskop sayang letakan. Duit tuyul aja berebut lagi orang. PA ya kan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah salah suatu kewajiban. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau hidup kita pengen enak, nggak ribut sama tetangga, nggak ribut di dalam keluarga, nggak ribut sama teman, jalanin sholat yang baik. Kalau sholat yang benar Pak, ya jangan asal-asalan. Kadang-kadang sholat semaunya dewek. Ya kalau sholat tuh diperhatiin ketika Allahu Akbar, lisan, pikiran, hati kita satukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sedekap Allahu Akbar, rasakan getarannya daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, khusyuk kita sholat. Jangan sholat kayak capek cebok. Tahu cacing cebok? Capung cebok tuh kalau lagi terbang tet, nempel di sungai tet, angkat lagi tuh lagi cebok itu capung. Ya. Buat sholat cepet-cepet aja, jangan, kita perlahan resepin deh, enak. Kalau udah kita menikmati sholat enak jalannya, coba ya. Makanya kalau sholat pelan-pelan, jangan keburu-buru ya. Kadang-kadang orang nggak eling seharian nggak sholat ya. Ada tuh pepatah Pandeglang mengatakan, juhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, jadi jamaah hardalin, jadi jamaah hardalin, karena dahar modal ulin, tah jelma blekok nu kieu mah. Ya, orang PA kalau kata orang Tambunnya bilang mah, seharian kagak sholat mau apa hidup, nggak ada gunanya ya. Kalau hidup kita nggak ibadah, hidup kita nggak sholat, umur seperti batu es. Usia kita dipakai atau tidak dipakai seperti batu es, dipakai nggak dipakai tetap mencair. Usia kita dipakai mau ibadah, nggak dipakai buat ibadah, mau bermaksiat, tetap usia kita bakal nambah. Nambahnya usia kita, makin lama fisik makin lemah, makin rentah fisik. Yang tadinya gigi penuh, lama-lama rontok satu, copot kanan. Yang sebelah kiri copot, udah makan kacang gelinding-gelinding, nggak ketelan-telan PA. Ya, saya berarti. Makanya Bapur tahu kalau ada makanan, ayam empuk-empuk nih diambil gitu. Ya. Lama-lama fisik makin lemah. Kalau udah lemah ya udah mendekatkan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati nggak mandang tua, nggak muda, nggak kecil, nggak gede. Udah waktunya mati, dipanggil Allah ya kudu siap. Ya, jadi mumpung kita masih ada waktu, masih bisa berkesempatan berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan. Ya, apalagi di dalam forum yang fokus kita misi dan visinya ya, kalau Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Ya, kembali lagi kita ke dalam masalah sholat. Sholat semuanya ada di sholat, zikir ada di sholat, sholawat ada di sholat, doa semua ada di sholat. Makanya kita perbaiki sholat kita dari sekarang ya, perbaiki, perindah sholat kita, karena sholat adalah salah satu interaksi hamba kepada Sang Pencipta ya. Kalau bangun malam sempet-sempetin dah ya, enak tuh kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita habis sholat tahajud nih, kita doa resep banget tuh ke hati ya. Urusan-urusan duniawi kita tuh nggak terlalu diutamain. Kalau kita mengutamakan urusan dunia, hancur akhirat. Tapi kalau kita mengutamakan urusan akhirat, insya Allah tuh dunia ngintil, dunia ngikutin tuh ya. Coba kita istiqomah di jalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu aja deh sholat deh. Coba istiqomah tepat waktu kita sholat. Ketika Allahu Akbar kita berangkat, ketika Allahu Akbar berhenti di jalan sholat ya.
Karena apa dikatakan di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka loh bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang-orang yang suka melalaikan waktu sholatnya itu. Makanya jangan biasain diri. Kalau kita entar kebiasaan jadinya. Besok begitu dengar aja, ntar aja dah. Besok begitu entar dengar aja, ntar aja dah. Begitu besok ada pembagian sembako paling duluan datang, ya PA. Ya, sembako paling depan datang. Giliran sholat paling belakangan. Jangan. Biasakan diri kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, karena nggak ada satupun manusia yang bisa dapat mengurusi masalah keduniaan. Berat ya. Dunia ini berat, nggak bakalan bisa orang ngurusin masalah keduniaan, kecuali satu hal, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu menumpukan seluruh jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbanyak ibadah kita. Dan yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal insan abwaba wa iradatul jannah. Siapa manusia yang ditunggu-tunggu dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insanu ahabbu qira'atul Qur'an wa a'mal. Yang pertama adalah manusia yang suka baca Al-Quran, yang suka gemar baca Al-Quran, dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pengen gak Pak kita dirinduin mas surga? Lah pengen banget saya mah. Dirinduin sama istri aja udah seneng banget, minta ampun ya. Dirinduin sama suami juga senangnya minta ampun. Ini dirinduin mas surga. Coba surga ngerinduin kita. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Keutamaan orang membaca Al-Quran saya nggak bahas, waktunya nggak cukup, udah malam ya. Nanti insya Allah ada ta'lim, bisa dibahas sama guru kita, orang-orang keutamaan yang suka membaca Al-Quran. Lalu mahwasani, apa yang kedua, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul lisan. Manusia yang dapat menjaga lisannya. Kalau ngemeng nggak sengemeng-ngemengnya ya, ngomong tuh nggak sengomong-ngomongnya ya, pakai aturan, pakai akhlak. Jangan suka punya mulut nyinggung perasaan orang lain, punya mulut buat gibah, ngomongin kejelekan orang lain. Jangan. Makanya punya lisan tuh hati-hati. Lisan itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka, bisa memasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jaga lisanmu dengan baik. Jaga lisan dengan baik, bi khair, ngomong yang enak, yang baik. Jangan suka nyakitin perasaan orang lain. Kalau udah sakit hati mah susah obatnya. Kalau kegores pedang masih bisa dijahit, sambung lagi, sobek kayak apa bisa sembuh lagi. Tapi kalau hati susah, ya lama baiknya. Kalau orang udah kesinggung sakit hati, wah 3 lebaran juga belum minta maaf. Kadang-kadang 3 lebaran masih ketemu uang buka. Nauzubillah min. Kalau Rasulullah SAW, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairu Allah yasmut. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Apabila engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah engkau berkata-kata baik. Kalau nggak bisa berkata-kata baik, lebih baik menang. Kalau kata Pak Purma, tahu menang ya, diem, cicing ya. Kalau kata orang Sunda mah cicing, kalau orang Jawa menang, kalau orang Betawi mah diem gitu. Cicing ulah gandeng, ayah kucing nyolong deng-deng cenah gitu.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jaga lisan kita, Pak. Jangan sembarangan ngomong. Ya, karena lisan bisa masukin kita ke neraka, bisa masukin ke dalam surga. Kalau orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, dirinduin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang-orang yang suka memberikan nafkahnya kepada orang miskin. Punya rezeki kasih anak yatim, punya rezeki kasih fakir miskin. Atau di sini nggak ada anak yatim, punya rezeki kasih ke Masjid Al-Hikmah buat Jumat berkah. Tuh, kalau orang menyisihkan rezekinya di jalan Allah, insya Allah rezeki mah syukur. Ya, nggak bakalan bisa kehabisan rezeki kalau kita sering memberikan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadiin rezeki kita kayak air yang ngalir. Jangan air di dalam danau, ya segitu-gitu aja, nggak luas-luas. Tapi kalau rezeki kita seperti air yang mengalir, kita berikan. Ya, dari situ ngalir ke bawah, tambah luas, tambah lebar. Rezeki semakin banyak, semakin berkah. Tapi kalau pelit, ya udah, rezeki lo kayak di danau, udah segitu-gitu baik, orang nambah-nambah. Jadi sisihkan rezeki kita ya semampunya. Bahkan alhamdulillah forum nih punya ide untuk santunan anak yatim, setiap tahun dikasih kotak satu-satu. Ini suatu manfaat buat kita. Kalau kita pengen sholat subuh, ada uang tuh masukin tuh kotak tuh yang bacaan anak yatim dari Pak Ustadz Fatur Rahman. Sambil niatin dalam hati hajatnya apa? Ya Allah ya Rab, pengen ngawinin anak belum punya duit nih, ya Allah ya Rab. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Engkau beri rezeki yang gede buat ngawinin anak. Ya, itu masukin. Ya Allah ya Rab, nih tumben nih minggu ini belum ada yang kawin nih. Ya mudah-mudahan minggu depan 20 orang yang kawin ya Ustaz Sanusi. Alhamdulillah. Itu masukin jeblos, udah insya Allah kabul. Ya, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya rezeki jangan pelit. Ya, koret, orang pelit koret mah hidupnya nggak bahagia, udah susah rezekinya juga. Ya, lihat aja orang pelit, mana ada yang nggak dikasih bala sama Allah. Korun apa kurang kayanya, ya, hartanya berlimpah-limpah, tapi apa sama Allah dipendem, dimasukin hartanya ke dalam tanah tuh sama orang-orangnya. Makanya sekarang ada kalimat harta karun tuh asal dari korun, harta yang terpendam. Ya, makanya tuh jangan jadi orang, jangan pelit-pelit dah. Jangan karet-karet, jangan nurutin nafsu, jangan nurutin setan. Setan mah godanya ngapain lo nyumbang, ngapain lo sedekah. Ya sayang udah simpen aja celengan ayam biar banyak ya PA. Ya, orang PA. Terus yang ketiga, siapa orang yang ditunggu-tunggu dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang gemar baca Al-Quran. Yang kedua, mendapat menjaga lisannya dengan baik. Yang ketiga, menyisihkan hartanya di jalan Allah, memberi orang-orang yang kelaparan makan, memberi orang-orang anak yatim bersedekah. Yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Selalu diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan kita, agar kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang dimana di dalamnya ada suatu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah singkat yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita pengen dirinduin sama
surga jalanin yang 4 perkara tersebut. Kalau urusan kita pengen mudah, tepati sholat waktu. Kalau rezeki pengen banyak, kerjain sunnah tahajudnya. Kalau rezeki pengen gampang masuk ke kita, laksanakan sholat sunnah duhanya. Insya Allah hidup kita akan hasanah dunia wal akhirah. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itulah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini bulan Sya'ban, bulan dinamakan bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat perintah membaca sholawat ada di bulan Sya'ban. Ya, ketika baginda Rasulullah SAW mendapat perintah bersolawat, Allah lebih dulu bersolawat ketimbang kita. Makanya sholawat ini ibadah yang paling terhebat, Pak. Ibadah yang paling ajib adalah sholawat. Kenapa sebabnya? Coba ente diperintahin sholat sama Allah, Allah nggak melaksanakan sholat. Kita diperintahin puasa sama Allah, Allah nggak pernah puasa. Kita diperintahin berzakat sama Allah, Allah nggak pernah berzakat. Kita diperintahin umrah, pergi haji dan amal sebagainya, tapi Allah tidak pernah melaksanakannya. Tetapi ibadah sholawat Allah yang lebih dahulu mengucapkannya. Kalau Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Baru Allah perintahin kita itu. Ya, begitu Allah duluan mengucapkan para malaikatnya, baru Allah perintahin kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita diperintahin, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya, ini ibadah yang paling hebat adalah sholawat. Ya, kita diperintahin sholat, Allah nggak sholat. Zakat, kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi sholawat Allah lebih utama melaksanakannya. Makanya perbanyak sholawat biar hati kita tambah tentram. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi babana bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim. Rabbi babana bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekalian pemberitahuan, yakni malam nisfu Sya'ban jangan sampai dilewatkan ya, malam ke-15, malam ke-16, malam ke-17 jangan sampai kita lewatkan enggak baca Yasin 3 kali. Karena pada malam 15 itu baginda Rasulullah SAW doanya langsung dikabul ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Awalnya kiblatnya ke Palestina, sekarang yang kita kiblati yakni Mekah Al-Mukarramah, terjadi pada tanggal 15 di malam nisfu Sya'ban. Makanya itu malam yang istajib doa yang dikabul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang di malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin diniatin tuh. Yang pertama kita minta panjang umur sama Allah. Buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Yasin niatin dalam hati kita minta rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Buat apa? Buat ibadah juga. Yang ketiga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta dikuatkan iman dan Islam dan juga dijauhkan dari segala bencana. Apalagi sekarang nih corona nggak kelar-kelar, udah 2 tahun kali ada kali ya, tahun lebih ya, setahun lebih corona nggak kelar-kelar nih. Kita mohon sama Allah nanti di malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, corona diangkat dari muka bumi Indonesia ini, amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada jarum yang patah janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik, montok, bahenol, berambut panjang suruh duduk di mari untuk mengaji. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah.